الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه مصابيح العلوم والحكم. أما بعد. Jemaah salat Zuhur yang berbahagia, ada sebuah kajian penting sebenarnya yang boleh juga saya sampaikan di sini karena ini penting untuk mengetahui tentang asal muasal hukum syariat, hukum Islam. Saya juga menyayangkan kenapa ilmu ini, pengetahuan ini hanya diajarkan pada level akademis. Padahal ini kalau diberikan keterangan kepada orang-orang awam semacam kita, penyambung lidahnya orang-orang yang dianggap paham itu, ini menghindarkan bentrokan yang terjadi karena salah memahami atau salah mensikapi hukum Islam itu tersebut. Dalam kajiannya ada istilah hakim, hukum, mahkum bih, dan mahkum alaih. Ini ada 4 kajian. Ada hakim yang punya hak untuk menetapkan hukum, ada hukum produknya, ada mahkum bih atau mahkum pi, perbuatan yang dikenakan hukum, dan ada mahkum alaih, orang kita yang melaksanakan perbuatan lalu dikenakan hukum. Misal begini, hari ini kita sekarang sholat zuhur. Kan pernyataannya begini berarti kan, sholat zuhur wajib bagi orang muslim. Sholat zuhur wajib bagi orang muslim. Hukumnya adalah wajib. Pekerjaannya adalah sholat zuhur. Yang melakukan adalah orang muslim. Pertanyaannya, hakimnya siapa yang menetapkan hukum itu? Ini yang kadang-kadang menjadi salah nih kita menerapkannya. Jadi bapak-bapak pernah ngaji kan tentang hukum Islam. Ngaji kan, yang ngaji. Pernah memahami. Bapak-bapak itu ketika sudah selesai mengaji yang didapat apa? Ilmu. Bukan SK untuk menetapkan hukum. Bapak ibu hanya dapat ilmu tentang hukum Islam. Tapi bapak ibu tidak dilantik untuk menjadi sebuah lembaga yang menetapkan hukum. Bapak ibu ngaji, maka di masyarakat bapak ibu nggak boleh bawa palu pengadilan. Haram tuh, jeger. Dosa tuh, jeger. Masuk neraka tuh, jeger. Bid'ah tuh, munafik, nggak boleh. Karena yang berhak menentukan hukum cuma Allah. Nah, maka ukuran hukum syariat begitu tuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak di syariat? Kalau nggak ada, berarti ini bukan hukum Islam. Bisa larinya nanti ke syariat, bisa ke adat istiadat, uruf kita sebut, atau bisa larinya ke hal lain, misalnya maslahah mursalah. Karena ini ada kemaslahatan, maka dibuat oleh masyarakat. Tapi bisa jadi nggak ada. Sekarang yang sering saya sampaikan, ibu-ibu lahir, ari-arinya dipendem depan rumah, taruh dalam ember, embernya ditaruhin lampu. Itu hukum dari mana? Nah, siapa yang menetapkan itu? Allah kayaknya nggak ada di Quran ya. Rasulullah kayaknya nggak ada deh. Ini kayaknya adat ini. Ini adat. Oh, kalau bicara adat nanti diagnosanya baik atau tidak baik. Musyrik atau tidak musyrik. Itu aja. Kalau baik, lanjutkan. Kalau tidak musyrik, lanjutkan. Kalau tidak baik, singkirkan. Kalau musyrik, singkirkan. Itu aja. Sebab ini bukan hukum syariat. Berarti kalau ditinggalin nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Orang cuma adat kok. Nah,
Bapak-bapak pakai baju seragam ini syariat bukan? Bukan Pak, ini hukum ABC. Nah, nggak ada di Al-Quran. Tapi kan tutup aurat Pak Ustadz. Iya, berarti tutup auratnya sesuai dengan syariat. Tapi bukan ini juga yang dimulai oleh syariat. Maka dia bilang, jadi pakaian yang sesuai dengan syariat mana? Allah nggak sebut. Allah cuma bilang, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa jauh lebih baik. Kalau dalam arti pakaian begini dalam rangka menutup aurat, ya baik. Itu takwa namanya. Apalagi dipakainya di masjid at-taqwa. ABC interkalin ya. Nah, Bapak nggak pakai peci, saya pakai peci. Yang ada perintahnya yang mana? Nggak ada. Jangan merasa yang pakai peci lebih soleh dari yang kagak pakai peci. Karena memang nggak ada. Ini adat. Kalau ini ada perintahnya, mestinya sedunia orang sembahyang pakai peci. Ternyata di Turki enggak. Berarti ini hanya unsur kesopanan. Dan ini masing-masing daerah berbeda. Masuknya adat. Bagus nggak? Bagus. Lanjutkan. Ada pahalanya enggak? Insya Allah. Kalau masuk kalimat huzu zinatakum inda kulli masjid, ambil perhiasanmu ketika masuk ke masjid. Kalau ini dianggap perhiasan, makin cakep, makin oke, makin sopan, ya masuk, ada pahalanya. Tapi kan nggak mesti hitam, putih juga boleh. Jangan-jangan sembahyang pakai topi di Amerika termasuk zina. Jangan-jangan sholat di Jogja pakai belangkon termasuk zina, perhiasan. Nah, karena memang aslinya nggak ada gitu. Itu namanya hakim. Ini Pak yang banyak kita di kampung berani menghukumkan padahal tidak punya otoritas untuk menghukumkan. Harusnya kita kalau ditanya, bagaimana tuh Ustadz hukumnya? Sepanjang yang saya pahami dari yang saya pelajari itu haram. Sepanjang yang saya pahami ya. Sebab ayatnya begini, hadisnya begini. Sepanjang yang saya pahami. Karena ternyata Pak, ukuran ibadah saja beda mazhab, beda hukum. Biarin aja. Karena masing-masing kita tidak punya hak untuk menetapkan hukum. Nah, yang pertama Pak. Yang pertama tuh. Hakimnya adalah Allah. Lebaran pulang kampung. Emang ada dalilnya? Lebaran bikin ketupat. Emang ada dalilnya? Nggak ada. Maka kalau ada yang tidak pulang kampung, ya nggak dosa-dosa banget. Yang kagak bikin ketupat, ya nggak salah-salah banget. Yang mau bikin, bagus nggak? Ya bagus, lanjutkan. Tapi jangan merasa kurang sereng, kurang afdol kalau lebaran kagak ada ketupat. Nah, sama nih Pak, yang pakai peci, yang kagak pakai peci, jangan merasa saya lebih jadi alim nih, yang lain nggak ada pakai peci, payah. Nggak boleh begitu Pak. Emang dalilnya nggak ada. Kecuali ada bapak yang kagak pakai celana. Baru saya menganggap diri saya lebih baik karena tutup aurat ada dalilnya. Ibu-ibu pakai mukena, warna apa yang paling bagus? Kata ibu-ibu, putih. Yang coklat salah nggak? Enggak. Yang coklat salah? Enggak. Yang biru? Enggak. Nah, cuma kan kadang-kadang kita suka merasa orang yang beda sama kita adalah salah. Ini yang bahaya Pak. Orang yang salah, yang beda sama kita adalah Jumat, azan 2 kali, adzan sekali. Itu pas benar kalau diambil dari paling dasar sekali, azan sunnah apa wajib? Sunnah. Berarti andai kan satu saat nih di at-taqwa Jumat kagak azan, sah nggak? Sah. Wong sunat kok. Itu ngapa yang 2 sama 1 diributin? Orang kagak azan aja sah. Urut tuh, kalau diurut. Ada perintahnya azan, tapi hukumnya sunnah. Itu nggak itu. Kadang-kadang saya suka ini jangan-jangan karena pemahaman Anda bukan hakim gitu. Anda bukan hakim. Anda hanya mengerti sedikit tentang ilmu hukum. Boleh copy paste dari Al-Quran, copy paste dari hadis, copy paste dari ulama. Maka Anda tidak boleh bilang kalau menurut gua haram tuh, nggak bisa begitu. Menurut gua salah tuh, nggak bisa begitu. Sepanjang yang saya pahami. Ada hadis begini, mestinya nggak boleh tuh kalau hadis ini. Ada nggak kira-kira yang beda pendapat? Ada. Salah nggak? Enggak juga. Karena kita sama-sama bukan hakim. Nah,
Dah Pak, nikmati saja. Gitu kata, nikmati saja. Bapak-bapak berangkat pulang kampung. Saya nggak mau kosor orang istirahatnya lama, saya jamaah, saya tamam aja 4 rakaat. Kosor, males. Kata yang kosor, jamaah, bego. Alah. Sekarang yang 4 sholat nggak? Yang 2 apa masalahnya? Yang menyatakan bahwa dia salah kan kita. Allah nyatakan salah tidak? Enggak, sebab ayatnya ada. Kalau kamu musafir, fala junah alaikum an taksuru minas shalah. Idza darabtum fil ardi, kalau kamu musafir, maka kamu tidak dosa mengkosor sholat. Nah, pernyataan mana lebih afdol itu pernyataan ulama. Ada yang bilang afdol kosor, ada yang bilang afdol tamam. Yang ngambil tamam 4 ngikutin ulama nggak? Ngikutin ulama. Yang ngambil 2 ngikutin ulama nggak? Ngikutin ulama. Yang sesat yang mana? Yang monten. Yang kagak sholat. Atau yang nggak kemana-mana tapi kosor. Bayang di ABC, kosor, nggak kemana-mana. Ini. Jadi nggak boleh kita menghukumkan sesuatu. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini cuma kita aja. Tapi soal ini sekedar aja. Ketika ayat hijab jilbab turun, itu perempuan-perempuan kaum Ansor tidak lagi nungguin lama. Ada kain disobek, ditaruh di palanya. Ada kain disobek, ditaruh di palanya. Jilbab bukan? Coba. Bayangan kita coba kalau kain disobek, ditaruh di pala. Sama kita masuk jilbab bukan? Tapi itulah yang dilakukan kaum Ansor di Sahih Bukhari. Jangan disalin Pak kalau bini mantan presiden yang kiai dulu pakai pudungannya begitu. Ya. Almarhum Gus Dur, istrinya kan Sinta Nuriyah pakai kerudungan begitu tuh. Oh kiai bininya mau. Ada dalilnya. Kita yang kurang jauh ngajinya. Nah, kan begitu ada hadisnya. Kalau itu yang dipakai gimana ceritanya? Dan kita sekali lagi bukan hakim. Kita tidak boleh menetapkan hukum. Kita hanya sebatas membaca hukum, mencoba untuk mengamalkan yang menurut kita terbaik. Tapi mohon maaf, yang menurut kita terbaik, menurut orang belum tentu terbaik. Dah, kecuali Pak, yang sudah ditentukan oleh Allah di Quran. Jelas. Wala taqrabuz zina. Jelas, zina haram ya. Nggak boleh ada perbedaan pendapat. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Mencuri, jambret, korupsi haram. Udah pasti itu, ada ayatnya. Jangan bilang, kata ulama sono, ulama gendeng. Enggak. Ada ayatnya, wala yaktab ba'dukum ba'du. Jangan suka ngomongin kejelekan orang. Haram udah. Jangan pakai lain-lain. Itu pasti haram. Karena jelas tuh. Tapi kan ada Pak. Ada orang yang nikah. Ini di kampung saya nih Pak terjadi. Ada orang yang nikah. Dia tahu bahwa omongan cerai itu bahaya. Tapi dia nggak tahu bagaimana hitungannya. Saya Ustadz ada kali 10 kali ngomong cerai sama bini. Berapa talaknya itu jangan. Oh. Songomel gue cerain lu. Songomel gue cerain lu. Ada kali 10 kali, ada 10 kali. Emang ada talak 10? Udah. Dia tanya saya. Udah nanya siapa aja, saya kata gitu. Udah nanya Ustadz Anu, katanya suruh nanya ke KUA. Bagus tuh sih. Tanya ke KUA. Kata KUA, Bapak coba tanya yang lebih ahli ke Departemen Agama. Di sana ada badan ini. Oke siap, sana dia. Sampai sana diputuskan gini. Bapak masih boleh rujuk sama istrinya, tapi jangan diulang. Kalau mau cerai, serius ke pengadilan ya. Dah. Jadi boleh balik? Boleh. Kapan terakhir Bapak ngomong cerai sama dia? Sekian, berarti sebelum, oke, dah. Baliklah dia. Di kampung saya ada ustadz kampung. Diskusi ke saya. Ustadz itu zina itu. Zina itu. Coba. Emang apa bang? Udah 10 kali talak. Berarti kan talak 3. Nggak boleh balik lagi. Udah 3 talaknya. Itu dia balik ngapa bang? Dia nanya orang Departemen Agama. Lah, terus abang ngurusin apa? Yang mutusin siapa? Departemen Agama. Apa dia bilang? Bisa jadi nih si Anu ngadunya sama Departemen Agama ditutup-tutupin. Urusan dia sama Tuhan bang. Saya tanya gini, emang abang repot amat, biarin aja bang. Jadi dia ingin memutuskan bahwa ini
zina, ini tidak bisa balik. Emang dia siapa? Yang berhak memutuskan siapa? Pertanyaannya Pak, kalau ada orang kagak ngerti hukum, ada dosanya nggak? Nggak ada, itu orang kagak tahu. Yang ono juga depan agama mungkin ketika, ini anak awam nih, ya udah deh buat pelajaran. Silahkan, karena mempertahankan pernikahan lebih utama dibanding perceraian. Udah, tapi jangan diulang ya, jangan diulang. Yang ini nggak mau ngerti, yang ini kiai bukan, hakim agama bukan, cuma kiai ustadz kampung yang zina itu. Pengen banget orang bercerai, heran sama ini orang. Siapa sih dia? Itu yang kadang-kadang orang memaksakan pendapatnya, padahal dirinya bukan hakim. Jadi Pak, kalau besok tidak ada dalilnya, betul itu bukan hukum syariat. Tapi belum tentu juga salah, kan ada adat istiadat. PJ saya sama PJ Mas Najib Pak Haji Suroto mana yang bagus? Mana yang paling layak? Nggak ada kan? Tapi bagus nggak? Kalau bagus lanjutkan. Ini namanya adat Indonesiyin. Ini adat orang Indonesia. Ada hukumannya sama musyrik? Nggak ada. Sama bid'ah? Nggak ada. Begini doang sih. Jadi sekali lagi, yuk bahasan pertama kita tentang hakim. Yang berhak menentukan hukum hanya Allah. Al-Hakim Allah, maka kita jangan menjadi lembaga hukum. Gitu deh ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.